Kalau uang banyak, lihat hidup pun tak enak begitu. Alhamdulillah. Ya, baik semoga Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, mungkin yang lagi sakit segera Allah sembuhkan, mungkin yang kurang enak badannya segera Allah fitkan, mungkin yang lagi capek aktivitas satu harian malam hari ini ya. Karena tadi pagi sampai sore mungkin berlibur dengan keluarga, ini tinggal capeknya aja. Kemudian mengikuti agenda webinar online bersama kami LPK Generasi Fakih Fitin. Semoga yang capek Allah segera pulihkan tenaganya agar esok bekerja lebih maksimal lagi dan tentunya yang terpenting adalah dapat membahagiakan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang Allah SWT, seperti biasa sebelum masuk ke acara demi acara, maka kami himbau kepada para Bapak Ibu Ustadz Ustazah semua untuk mengaktifkan kamera ya. Jika tidak ada uzur syar'i, semoga lekas dibuka videonya ya. Mungkin atau sedang ada halangan atau uzur syar'i atau sedang di jalan, semoga Allah mudahkan segera sampai ke tujuan agar menghidupkan kamera. Dan semoga yang menghidupkan kamera dari awal sampai akhir Allah berikan rezeki yang berlimpah ganda, meruah-ruah gitu ya. Rezekinya tak habis-habis, setiap hari Allah hadirkan sebuah rezeki baik itu materi maupun kesehatan dan sebagainya. Allah berikan kelapangan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang tidak menghidupkan kamera, semoga juga ya Allah segerakan untuk membuka kamera atau Allah segerakan untuk selesaikan hajatnya agar sama-sama kita bisa saling apa namanya saling melihat ya, kemudian saling berkomunikasi. Alhamdulillah. Baik Bapak yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah malam hari ini ya tidak ada suaranya. Saya mau cek dulu para Ustadz Ustazah sekalian. Suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Boleh Terdengar dikonfirmasi. jelas, Jelas. Ustaz. Jelas, ya. Dan Alhamdulillah. Jelas. jaringan jaringan Bapak atau Ibu Ustadz Ustazah yang tidak dengar suara saya mungkin jaringan sedang tidak baik-baik saja. Semoga Allah segera pulihkan jaringan. Alhamdulillah. Ya, nah perlu diketahui Bapak Ibu semua, karena Allah SWT malam hari ini program kita Certified Dakwah Spesialis ini merupakan sudah masuk ke batch ketiga. Alhamdulillah. Dan acaranya hanya malam ini saja ya. Alhamdulillah. Maka dari itu nanti seketika perjalanan materi disampaikan oleh guru kita, Ustadz Agil Hussein Abdullah, mohon kiranya untuk mencatat hal-hal penting, kemudian ditanyakan, mungkin ada hal yang tidak dimengerti, di sesi akhir akan ada sesi diskusi. Baik, Bapak Ibu yang Allah SWT, sebelum kita mulai webinar online kita malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga Bapak Ibu yang membacakan Al-Fatihah tadi ya, semoga Allah kembali freskan pikirannya agar dapat menerima ilmu-ilmu dari guru kita, yaitu Ustadz Argi Sanatullah. Baik Bapak Ibu yang Allah SWT, ya sebelum lanjut lagi saya belum kenalan tadi ya. Saya sudah kenalan, kemudian tepatnya belum domisili. Ya Bapak Ibu yang hadir malam hari ini boleh tahu dari kota mana aja ya. Kalau saya Satrio Dinata nama asli saya, dan Alhamdulillah domisili saya di kota Medan, Sumatera Utara. Dan sekarang menjadi profesinya itu sebagai guru di salah satu sekolah tapis yang ada di kota Medan. Nah, Bapak Ibu boleh tahu dong Ustaz Ustazah yang hadir malam hari ini sekitar 1.100.000 orang, Masya Allah ya. Banyak Ustaz. Ya, yang tidak nampak gitu. Iya, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu boleh dibantu dong yang sedang menghidupkan kamera, dibantu dong dari kota mana aja, boleh di chat ya. Ya, agar interaktif ya. Saya mau kenalan lebih lanjut nih ya. Mana tahu ada satu kota dengan saya lewat di daerahnya, mungkin bisa singgah ya, atau bertukar cerita begitu ya. Atau sharing-sharing pengalaman. Ada Bapak Ibu ya? Dari kota mana aja di sini ya Bapak Ibu Ustaz saja. Saya dari kota Sintang, Medan, Kalimantan Sumatera Barat. Utara. Hadir Dari Wah, Palu, Sintang. Sulawesi dari Tengah. Palu, Masya Allah, ada yang jadi Sulawesi Tengah ya Bapak Ibu ya. Saya Sintang, saja. Kalimantan Barat. Ya, saya kenal, by the way, Ustadz Setiono sudah jam berapa di sana Ustadz? Jam berapa Ustadz? Jam 9 lewat 25 menit. Masya Allah.
ada juga dari Sulawesi Tengah ya kan, kemudian ada dari Kalimantan Barat, Pekanbaru, wah, Ciamis ya, Masya Allah. Juga dari Kalbar. Ternyata peserta malam hari ini luar-luar pulau semua ya, nggak ada yang di Sumatera ya. Ada Pekanbaru ya. Oh, Masya Allah. Jadi seluruh pulau besar di Indonesia ada mewakili ya. Pulau Jawa ada Jakarta, Pulau Kalimantan ada Kalimantan Barat, Pulau Sulawesi ada Sulawesi Tengah, Masya Allah. Ya, Papua yang belum ada ya. Papua ada nggak nih Bapak Ibu yang hadir di Papua ya? Minimal Papua gitu ya. Oh, nggak ada ya. Baik, Alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan yang baru bergabung, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang. Mohon untuk hidupkan kameranya. Ya mungkin tidak ada halangan, silakan dibuka atau sampaikan ke kami kenapa tidak menghidupkan kamera sebagai bentuk azim kita kepada guru kita sebagai adab menuntut ilmu. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, eh, kita akan beranjak ke acara berikutnya. Itu kita akan melihat tayangan video berikut ini. Maka kami ucapkan selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة
لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu ya sudah menyaksikan dengan khidmat video tayangan yang kami sediakan. Dan berikutnya Bapak Ibu yang Allah SWT, kita akan masuk ke sesi materi. Insya Allah Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, nantinya akan mendapatkan gambaran-gambaran dari aspek ilmu dakwah, fikih dakwah, manajemen dakwah, dan sosiologi dakwah. Maka dari itu, kami mau kembali kepada Bapak Ibu Ustadz Ustazah untuk menghidupkan kamera dan menyediakan alat tulisnya sebagai bentuk adab kita kepada guru dan mencatat hal penting, dan nanti di akhir sesi boleh ditanyakan atau boleh diskusikan atau boleh ngasih tanggapan. Baik, begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin semoga dapat dimaklumi dan langsung saja kita akan sambut guru kita, pemateri kita pada malam hari ini yaitu Al-Ustadz Agil Husain Abdullah. Maka kepada Ustadz Agil kami persilahkan. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, suara saya terdengar jelas? Jelas. Ustadz. Alhamdulillah. Yang terhormat, Ustadz kita, Ustadz Satria Diwinata, selaku host kita pada malam hari ini. Ya, yang terhormat juga kepada CEO LPK Generasi Fakih Fiddin, Ustadz Abdullah Effendi, Hafizahullah Ta'ala, serta para asatidzah dan ustazat yang telah hadir pada malam hari ini dalam rangka Thalibul Ilmi. Ya, kita sama-sama menuntut ilmu, ya, kita sharing. Ya, di sini insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua, ya, yang telah menyempatkan meluangkan waktu kita pada malam hari ini untuk duduk menyimak dan kita sharing bersama. Ya, di saat orang lain di jam seperti ini banyak yang memilih istirahat, nah kita malah memilih untuk menuntut ilmu. Di antara keutamaan bermajelis ilmu adalah tentunya kita sudah tahu semua bahwa malaikat akan mendoakan dan ikut serta pula dalam majelis ilmu tersebut, berapapun jumlah orang yang ada di dalamnya. Bahkan keutamaan itu masuk juga kepada orang yang hanya iseng-iseng mendengar. Betul, Ustadz dan Ustazah sekalian, kalau misalnya kita mendapati majelis ilmu di masjid contoh, kemudian ada orang yang cuma kepo, ya cuma kepo, dia cuma sekadar temani temannya, ikut bermajelis, walaupun dia tidak menyimak, dia tetap mendapatkan pahala bermajelis ilmu tersebut. Maka dari itu kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung insya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya perkenalan, saya Agil Husain Abdullah, SSMPD, domisili saya di Makassar, Sulawesi Selatan. Tadi ada yang dari Sulawesi Tengah ya, kita satu pulau. Ada perwakilan Indonesia Tengah, tinggal Indonesia Timur yang belum. Ya, di sini sudah jam setengah 10 malam. Nah, saya adalah dosen Universitas Muhammadiyah Makassar juga, dan juga
Associate Trainer LPK Generasi Fakifiddin, dan juga praktisi dakwah. Saya juga tergabung dalam Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Baik, kita langsung masuk ke materi. Mohon izin Ustadz Satria, saya share screen. Cabut aja. Sudah jelas nampak? Jelas Ustadz, sangat jelas. Alhamdulillah. Nah, jadi sedikit tentang sertifikasi ini. Ya, ini sertifikasi ini awalnya dari saya membawakan mata kuliah sosiologi dakwah ya di kampus. Kemudian saya screenshot pertemuannya, kemudian Ustadz Abdullah melihat screenshot saya itu, status saya itu, kemudian, wah ini bagus dijadikan bahan sertifikasi ini Ustadz. Pelatihannya ya. Nah, jadi apa itu spesialis dakwah? Banyak orang yang bisa ceramah, tapi tidak semua orang bisa berdakwah. Itu yang perlu diketahui kita semua. Banyak orang bisa ceramah, banyak orang bisa public speaking, tapi apakah mereka bisa dakwah? Nah, itu pertanyaannya. Maka dari itu kita akan mendalami dari 4 aspek. Di antaranya dari aspek ilmu dakwah, kemudian fikih dakwah, kemudian manajemen, kemudian sosiologi. Nah, jadi kita insya Allah akan meninjau, memperdalam. Jadi kita pada malam hari ini fokusnya bukan pada bagaimana cara ceramah yang benar, bagaimana cara berceramah yang menarik perhatian pendengar, tapi kita ingin mendalami konsep dakwah itu sendiri, melebihi dari ceramah, sekadar ceramah. Seperti yang saya bilang tadi, yang bisa ceramah belum tentu bisa berdakwah, karena ceramah dengan dakwah itu ada perbedaan. Apa perbedaannya ya? Kita akan simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita doa. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ilmu dakwah dulu. Apa itu dakwah? Dari kata da'a yad'u da'watan. Artinya memanggil, mengajak, dan mengundang. Jadi, dalam bahasa Arab, da'a bisa memanggil, bisa menyeru, bisa mengundang. Jadi kalau kita dalam konteks bahasa Arab menggunakan kata dakwah, boleh jadi artinya dakwah, boleh jadi juga artinya undangan, menghadiri acara. Undangan nikah misalnya. Dakwah itu namanya. Itu secara bahasa. Secara terminologis, dakwah itu mengajak kepada kebaikan yang pelakunya ialah Allah Ta'ala, Nabi dan Rasul, serta orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Tapi dakwah juga terkadang diartikan mengajak kepada keburukan. Bisa jadi. Yang pelakunya adalah setan, orang-orang kafir, dan sebagainya. Apa dalilnya? Di sini kita bisa simak surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Mereka itu ngajak ke neraka. Mereka siapa? Ya setan. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Perhatikan kata yang digunakan, yad'una ilan nar. Da'a yad'u, mengundang, mengajak. Tapi kemana? Ilan nar, ke neraka. Makanya dakwah itu juga bisa berarti negatif, tergantung konteks apa. Makanya kita namakan pelatihan juga dakwah spesialis. Jadi kita bisa bedakan mana dakwah yang benar, mana yang tidak. Jadi tidak semua dakwah itu baik. Maka insya Allah kita akan perdalam lagi. Nah, kita biasa mendengar dua istilah, dakwah dan tablik. Apa bedanya? Ya, di sini kita bisa simak dalam tabel ini, dakwah itu mengajak kepada Allah dengan berbagai metode, lisan, tulisan, ya, uswah atau keteladanan dan lainnya. Kalau tablik mengajak kepada Allah dengan mengkhususkan biasanya pada metode penyampaian yang satu arah, contohnya ceramah dan pengajian ilmiah dan kuliah umum dan sebagainya. Itu dakwah, cakupannya lebih luas. Sedangkan tablik itu dari bahasa Arabnya balaghu yuballighu tabligon, artinya menyampaikan. Yang penting pesan itu tersampaikan kepada yang ditablikkan, maka selesailah urusannya mubalik ya, pelaku tablik itu. Tapi kalau dakwah ada continuity ya, ada proses yang dilakukan terus-menerus. Bukan hanya lewat lisan, kita juga
bisa menunjukkan dakwah dengan keteladanan. Nah, perbedaan yang kedua, objek dakwah kita adalah masyarakat yang sudah siap menerima maupun yang baru mau menerima. Itu dakwah. Dakwah itu boleh jadi orang yang mau didakwahi itu siap didakwahi, boleh jadi tidak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau berdakwah di kotanya sendiri, di kota Makkah, beliau tidak langsung melakukan dakwah itu secara terang-terangan, melainkan dengan proses sembunyi-sembunyi dulu selama 3 tahun. Nah, ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah terang-terangan, apa yang dihadapi? Penolakan banyak. Ya. Jadi mereka belum siap menerima dakwah, tapi tetap disampaikan dakwah tersebut. Beda dengan tablik. Objeknya tablik, masyarakatnya itu sudah siap menerima. Ayo Ustadz, saya undang ke masjid. Silakan Ustadz menyampaikan materi tabliknya apa. Masyarakat kan sudah diundang. Ini sebenarnya model tablik ini. Karena kenapa? Ustadz dan ustazah sekalian dengan sukarela mendaftar pada webinar malam hari ini. Makanya ini lebih ke tablik sebenarnya. Tapi tetap konteksnya dakwah. Nah, perbedaan selanjutnya, pelakunya disebut da'i kalau dakwah. Kalau tablik, pelakunya disebut mubalik. Kemudian yang terakhir, dakwah itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak terikat waktu dan lokasi. Kalau tablik, terikat waktu dan lokasi. Biasanya dilakukan di masjid, sekolah, dan waktunya pun sudah dijadwalkan. Seperti webinar kita malam hari ini tablik sebenarnya. Ini tablik ya, sudah dijadwalkan waktunya malam Senin ini, kemudian di Zoom lokasinya. Seperti itulah singkatnya perbedaan dakwah dengan tablik. Apa dalil dakwah dalam Al-Quran? Sebenarnya banyak, cuma 2 saja dulu. Dalam surah Ali Imran ayat 104, diantaranya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mereka orang-orang yang beruntung. Jadi kalau mau beruntung, berdakwah. Kemudian dalil kedua, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Surah Fussilat ayat 33. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim atau yang berserah diri. Ini dalil dakwah. Nah, bagaimana hukumnya? Ada 2 pendapat ulama. Hukum pertama, fardu kifayah, yaitu berdakwah itu kewajiban sekelompok orang saja, yakni para ulama. Kita paham semua bahwasannya perbedaan fardu kifayah dengan ain. Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada sebagian orang yang menjalankannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Itu fardu kifayah. Nah, ini pendapat pertama. Nah, dalilnya apa? Ayat tadi, surah Ali Imran ayat 104, kata minkum. Kita lihat wal takum minkum, hendaknya ada seorang atau sebagian di antara kalian. Ini minkum, sebagian, ini mengandung pengertian tab'id atau sebagian saja. Artinya, tuntutan untuk berdakwah dalam ayat ini hanya ditujukan kepada sebagian orang. Minkum itu artinya tidak semuanya, tapi sebagian. Nah, ini para ulama saja yang wajib berdakwah. Ini pendapat pertama ya. Nah, yang diantara orang yang ulama yang memegang pendapat ini adalah Jalaluddin As-Suyuti dan Muhammad Al-Qurtubi. Nah, pendapat yang kedua, fardu ain, yaitu berdakwah itu adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Nah, ini kelompok kedua, dalilnya sama, wal takum minkum juga. Tapi minkum di sini bukan lagi maknanya sebagian, melainkan penekanan, kalian semua harus. Nah, minkum itu kalian semua di sini dimaknai bayan. Dengan demikian perintah itu ditujukan seluruh muslim. Nah, di antara ulama yang memegang pendapat ini adalah Muhammad Abduh. Dan di antara kedua pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah yang kedua, yaitu fardu ain. Ya, sepertinya saya lagi di jalan ini. Ada bunyi motor. Oke, itu ya. Jadi pendapat yang terkuat yaitu adalah fardu ain, yaitu wajib untuk setiap muslim. Karena berdakwah itu sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dari saya walaupun 1 ayat saja atau 1 hadis saja misalnya. Yang penting yang disampaikan itu betul-betul diilmui.
Jadi itu sekilas tentang hukum dakwah. Nah, kenapa kita harus berdakwah? Yaitu diantaranya dakwah itu adalah jalannya Rasul dan pengikutnya. Qul hadhihi sabili. Surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ya, di sini Rasulullah SAW berkata, ya katakanlah, ini jalanku. Saya mengajak kepada Allah. Itu jalannya Rasul, maka dengan kita berdakwah berarti kita mengikuti sirahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dakwah itu adalah ciri orang yang beruntung. Nah, ayat yang tadi, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah itu orang-orang yang beruntung. Kemudian yang ketiga, dakwah adalah ciri umat terbaik, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat terbaik yang diutus kepada manusia agar kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan dan kalian beriman kepada Allah. Itu yang selanjutnya. Nah, di antara yang lainnya, dakwah itu adalah menjadi sebab pertolongan Allah juga nantinya. Dan yang terakhir, dakwah itu bisa menjadi hujjah kita. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 164. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauma Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Artinya, ingatlah ketika suatu umat di antara mereka bertanya kepada kita, mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan binasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras? Ini pertanyaan suatu kaum kepada kita. Sama saja kalau ada orang bertanya sama kita para dai, kenapa kalian mendakwahi mereka yang boleh jadi Allah sudah pastikan tetap akan diazab bagaimanapun juga. Kan sia-sia kita berdakwah. Logikanya begitu kan? Ngapain kita berdakwah sama orang yang Allah pasti azab juga, misalnya. Mereka tidak bakalan dengar juga dakwah kita. Ternyata ada jawabannya. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka menjawab agar kami punya alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar supaya mereka bertakwa. Jadi, kita menyampaikan dakwah terkadang itu juga menjadi hujah untuk kita. Setidaknya kita sudah pernah menyampaikan, makanya gugurlah kewajiban kita sebagai dai. Karena nanti kita akan ditanya di akhirat, apakah kamu pernah mendakwahi mereka? Kalau kita bilang, iya pernah, saya sampaikan satu kali. Saya mengajak mereka pergi sholat ke masjid, contoh. Tapi mereka tidak mau mendengar. Maka kita tidak punya lagi sangkutan di sini. Jadi kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai dai. Walaupun kita hanya wajib menyampaikan satu kali, ada baiknya untuk secara kontinu berkelanjutan dakwah tersebut. Nah, itu ya sekilas tentang mengapa. Jadi ini sekilas tentang ilmu dakwah. Sebelum kita melangkah ke seksi selanjutnya, sudah siapkah Anda untuk menjadi penolong agama Allah? Silakan jawab itu dalam hati Ustadz dan Ustadzah sendiri masing-masing. Kalau siap, baru kita lanjut. Fikih. Dari segi fikih, kita akan kupas lagi seputar ilmu dakwah ini. Kaidah berdakwah dalam kitab salah satu usul, ya, di sini ada 4. Yang pertama, harus ikhlas mencari ridha Allah. Kemudian dakwahlah dengan ilmu, ya, harus berdakwah dengan ilmu. Sebagaimana Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal, sedangkan amal adalah pengikutnya. Jadi kalau melaksanakan sesuatu tanpa ilmu, ya bakalan amburadul. Makanya ada beberapa orang di luar sana yang ngaku-ngaku bisa berdakwah padahal ya tidak mengilmui dakwah tersebut. Pertama, dia tidak kuasai materi dakwahnya, dan yang kedua, dia tidak menguasai caranya berdakwah. Seperti apa? Makanya dakwah itu harus dengan ilmu. Dan 2, yang pertama, ilmu tentang apa yang disampaikan, dan kemudian ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan. Nah, ini yang kita bahas sekarang, ilmu tentang cara berdakwah itu, bagaimana yang benar. Kemudian dakwah itu harus dengan hikmah dan sabar. Harus dengan hikmah. Hikmah itu betul-betul menempatkan
sesuatu itu pada tempatnya. Sebagaimana dalam ungkapan Arab, likulli maqamin maqalun. Artinya, di setiap tempat ada perkataannya yang sesuai. Jadi, kadang suatu perkataan itu benar, tapi harus disampaikan pada tempatnya supaya lebih ngena. Supaya lebih ngena. Jadi, jangan kita pikir, yang saya sampaikan kan betul, kenapa saya diprotes? Iya, mungkin yang disampaikan betul, tapi tempat dan waktunya sangat tidak pas. Ya, contohlah, kita niatnya mau mendakwahi seseorang yang, contohlah misalnya ya, kita lagi di majelis ilmu, kemudian kita sebagai pendakwah, kemudian kita melihat ada akhwat yang tidak pakai jilbab bergabung juga dalam majelis ilmu. Kita maksudnya mau mendakwahi akhwat itu, ya ukhti yang di belakang sana pakai jilbabnya ya, ya malu. Malu nanti dia karena semua orang bakalan ngelihat dia dan dia merasa dipermalukan, nanti dia malah tidak mau lagi datang ke majelis ilmu kita. Ini dakwanya betul kata-katanya, tapi caranya salah. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, nasihatilah aku tapi pada saat saya sendiri. Karena nasihat di tengah-tengah orang ramai itu merupakan penghinaan. Bayangkan, Imam Syafi'i saja ulama besar tidak mau dinasihati di tempat yang ramai. Itu hikmah, ya. Dan sabar. Bagaimana sabarnya Rasulullah SAW ketika berdakwah terhadap kaumnya. Sampai 13 tahun dakwah terang-terangan itu kurang berhasil, sampai beliau pun harus berhijrah. Biasa dilempari batu, biasa dilempari kotoran hewan, ya. Itu betul-betul luar biasa perjuangan dakwah beliau. Dan dakwah dengan mengetahui keadaan yang didakwahi. Nah, kita juga harus paham tentang mad'u atau objek dakwah kita nantinya. Nah, ada kaidah juga yang harus dipahami oleh praktisi dakwah. Yang pertama, memahami materi dakwah. Kemudian memahami objek dakwah. Kemudian mengamalkan pesan dakwah. Kemudian dakwah sesuai dengan kemampuan. Jadi materi dakwah harus dikuasai. Ya, contohlah kalau kita diminta untuk khutbah Jumat bagi yang laki-laki ya, yang ustadz, pilih materi yang betul-betul dikuasai. Jangan apa ya istilahnya, men-challenge diri lebih awal dengan memilih tema yang tadinya kita belum kuasai, tapi kita mau paksakan, biar keren. Tema saya lain dari yang lain. Jangan seperti itu. Kita berdakwah bukan untuk dipuji orang kan? Berdakwah itu agar pesan tersampaikan. Lebih baik orang melupakan siapa yang menyampaikan ketimbang melupakan apa yang disampaikan. Sekarang saya tanya, apakah Ustadz dan Ustazah yang hadir di sini lebih berharap masyarakat mengingat apa yang Ustadz dan Ustazah sampaikan kemudian melupakan Ustadz semua, ataukah sebaliknya? Kalau ada yang berpikir, saya tidak mau dilupakan, tidak apa-apalah materi saya dilupakan, yang penting saya tidak dilupa oleh orang. Tidak, jangan seperti itu. Yang kita inginkan, pesan tersampaikan, walaupun kita nantinya akan dilupakan. Jadi itu. Kemudian memahami objek dakwah. Nah, itu tadi sudah kita sempat singgung, nanti kita akan bahas lagi. Objek dakwah itu beda-beda kondisinya. Makanya kita harus paham, sebelum menyampaikan, lihat dulu orangnya. Pelajari dulu mad'unya. Kemudian mengamalkan pesan dakwah. Nah, ini yang susah. Dalam surah As-Saff ayat 2-3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar amarah di sisi Allah kalau kalian mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Jangan jadikan ayat ini sebagai momok ya, sebagai sesuatu yang menakut-nakuti kita supaya tidak berdakwah. Justru ini harusnya jadi motivasi. Kadang setan membisiki hati kita, kamu itu tidak pantas berdakwah. Imanmu saja masih naik turun, ibadahmu saja masih bolong-bolong. Ngapain berdakwah? Berhenti sajalah. Lagian kamu juga belum bisa mengamalkan apa yang kamu sampaikan kemarin kok. Pasti ada bisikan seperti itu yang membuat kita lemah semangat kita berdakwah, merasa tidak pantas. Betul juga, saya tidak pantas berdakwah. Ya sudah, saya berhenti saja jadi dai. Nah, ini yang diinginkan oleh setan. Dengan ayat ini, setan ingin melemahkan semangat kita. Padahal bukan itu maksudnya. Justru ini harusnya dijadikan motif.
Bagaimana caranya supaya saya bisa amalkan? Saya sampaikan supaya saya punya alasan kuat. Saya sudah katakan, berarti saya harus amalkan. Supaya ada motivasi untuk diri sendiri. Dan berdakwahlah sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kadang-kadang kita menjadikan ayat ini sebagai kabar gembira yang berlebihan. Contoh, ya sudahlah, semampu saya saja, tidak usah berusaha keras. Kan mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Berarti ya sudah, saya tidak perlu berusaha keras. Yang penting saya mampu. Bukan begitu. Yang maksud di sini adalah kemampuan terbaik. Jadi usahakan yang terbaik. Dan kalau mampunya cuma sampai ke titik itu, ya sudah, tidak perlu dipaksakan. Ya, intinya pada kemampuan terbaik kita. Itu kaidah praktisi dakwah. Jadi paham materi, paham objek, paham pesan dakwah, mengamalkan pesan dakwahnya, kemudian berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Tidak semua orang mampu berdakwah di atas mimbar. Tidak semua orang mampu berdakwah di atas mimbar. Mungkin ada yang mampunya berdakwah lewat tulisan saja. Tidak apa-apa. Silakan. Sesuai dengan kemampuan. Kita mampunya dakwah di mana? Dan dakwah dengan cara apa? Silakan. Kembangkan. Dan ini tidak menjadi aib. Kalau kita misalnya tidak mampu ceramah di atas mimbar, khair insya Allah, tidak apa-apa. Mungkin kita bisanya dakwah dengan cara yang lain. Membuat konten dakwah misalnya ya, dan sebagainya. Nah, kita perhatikan di sini kaidah objek dakwah. Ada 4. Kita bisa perhatikan di sini. Dakwah kepada non-muslim itu seperti apa? Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mempertanyakan berhala yang tidak punya daya dan upaya kepada para penyembahnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tanya, kenapa kalian menyembah berhala yang tidak bisa ngomong, tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri? Dakwah ini lihat disampaikan sama non-muslim. Ya, dakwanya disampaikan kepada non-muslim, tapi bukan berarti kita datang ke suatu tempat ibadah kemudian kita mengatakan hal ini. Bukan begitu juga maksudnya. Kita perhatikan kondisinya. Tapi pada kondisi Nabi Ibrahim ini memang beliau sanggup untuk menyampaikan hal seperti itu. Intinya di sini apa? Dakwah tauhid. Harus yang diutamakan dakwah kepada non-muslim itu dakwah tauhid, kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah dengan hikmah kepada orang yang bodoh. Orang bodoh ini sebenarnya bukan artian kasar ya. Jahil maksudnya, tidak mengetahui. Jadi jangan selalu kita menganggap kata bodoh ini kasar. Tidak, sebenarnya belum mengetahui. Saya kedokteran, karena saya bukan orang kedokteran. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, ini cukup panjang. Intinya adalah Rasulullah mencegah para sahabat dari menegur orang Badui yang kencing di dalam masjid sampai dia menyelesaikan kencingnya. Jadi pada waktu itu ada orang Arab Badui kencing di dalam masjid. Sahabat marah melihat ini, mau menegur dia, tapi Nabi larang mereka semua untuk mendatangi orang Badui ini. Tunggu dia selesaikan buang air kecilnya. Kemudian selesai, barulah Nabi SAW langsung datangi. Sesungguhnya masjid ini adalah tempat yang suci dan sebagainya. Barulah orang Badui itu paham, oh berarti saya tidak boleh buang air kecil di sini. Bayangkan kalau dia dilarang pada saat sedang proses buang air kecil, kan tidak enak. Kotor masjidnya, bakalan lari dia dan sebagainya. Karena masjid di zaman Nabi dulu bukan ubin seperti kita sekarang ya, tapi bisa masuk sandal ke dalam ya, tanah. Dakwah dengan hikmah. Jadi Nabi memaklumi bahwasanya orang Badui ini orang yang belum paham, makanya dia biarkan, tuntaskan saja dulu kencingnya. Nanti kita sampaikan kalau dia sudah selesai. Sampaikan pula dengan cara yang baik, jangan marah-marah. Siapa tahu dia memang tidak tahu. Ya itulah dengan hikmah. Kemudian dakwah dengan lembut kepada penguasa. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam untuk berdakwah dengan lembut. Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya Firaun perkataan yang lembut. Semoga dia mudah-mudahan dia itu bisa kembali sadar
atau minimal dia takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Di sini kita lihat dakwah kepada Fir'aun yang merupakan pemimpin zolim dan kafir bahkan ngaku Tuhan saja harus dengan lemah lembut, apalagi dengan dakwah kepada sesama muslim. Masa iya kita dakwah kepada non-muslim lembut tapi dakwah kepada muslim keras? Begitu kan sebenarnya. Lihat dakwah yang lembut ini kepada siapa? Fir'aun. Harusnya kalau menurut logika kita ya harus dikerasi ini orang, kok beraninya ngaku-ngaku Tuhan. Tapi nyatanya tidak. Allah tetap perintahkan, coba dakwahi lemah lembut. Apalagi dengan sesama muslim. Ya, kita kadang sangat keras terhadap saudara-saudara kita sesama muslim, keras sekali, sampai mengejek personalnya mereka, sampai bermusuhan kita sesama muslim. Harusnya, kalau sama orang kafir saja harus lembut, apalagi dengan sesama muslim. Kemudian yang keempat, memperhatikan kesanggupan objek dakwah. Contohnya, ketika itu Rasulullah SAW pernah menegur seorang imam yang sahabat ya, yang menjadi imam, bacaannya terlalu panjang, bacaan surahnya terlalu panjang, padahal ada makmum yang sudah tua di belakang, sudah lemah dan punya hajat yang lain. Kan kadang kalau kita melihat imam muda terutama ya, biasanya sangat semangat menjadi imam, sampai-sampai dia baca surah yang panjang-panjang. Kadang jamaah sebenarnya mau mengeluh tapi tidak enak kan. Nah, aduh itu imam, kalau dia yang imam orang jadi tidak mau ke masjid. Kenapa? Terlalu panjang bacaannya. Padahal tidak boleh seperti itu. Harusnya imam melihat kondisi jamaah. Jangan hanya memperhatikan, saya hafal surah ini, saya mau tunjukkan. Kalau saya imam yang berkualitas, kenapa? Saya hafal Al-Baqarah satu surah full. Bahkan saya bisa baca. Ini bukan ajang pamer hafalan. Melainkan kita menjalankan amanah sebagai imam dengan memperhatikan makmum bagaimana sanggupnya. Kalau anak muda semua dan waktu sholatnya cukup panjang, ya silakan. Tapi kalau masyarakat umum, ya tentu kita harus batasi. Jadi ini 4 kaidah mengenai mad'u atau objek dakwah. Kepada non-muslim harus dakwah tauhid. Kepada orang yang bodoh harus dakwah dengan hikmah. Karena kita harus berlemah lembut. Dia ini belum paham. Bagaimana bisa kita marah-marah sama orang yang memang belum tahu? Contohlah, saya bodoh masalah kedokteran. Kemudian orang kedokteran mau ngajarin saya ilmu kedokteran. Kalau saya belum paham juga, dia marah-marah tidak sama saya. Kalau dia marah berarti jelek. Jelek gurunya, jelek dai-nya. Ya, seperti itu. Karena saya tidak paham. Karena memang saya belum paham. Kemudian kepada penguasa, dakwah itu harus dengan lemah lembut. Dengan hikmah juga. Jangan sampai penguasa malah tambah tidak suka dengan dakwah kita, karena kita keras, sampai-sampai kita ya dicegah dari berdakwah. Yang mana itu mudaratnya lebih besar. Kita tidak bisa dakwah lagi. Kemudian kita perhatikan kemampuan objek dakwah dalam melaksanakan apa yang kita dakwahkan itu. Kita lanjut. Banyak kaidah dalam metode dakwah. Di antaranya yang pertama, at-ta'lif qabla ta'rif. Ini harus dipahami sebenarnya oleh para praktisi dakwah. Mengikat hati dulu sebelum mengenalkan. Jangan langsung-langsung memperkenalkan tanpa mengikat hati jamaah dulu. Jadi kita harus mengambil hatinya jamaah. Di antaranya dengan apa? Penampilan kita. Kita harus membuat kesan yang positif. Kita harus berlemah lembut ya. Kalau kita ketemu jamaah pertama kali, kita ucapkan salam, assalamualaikum. Kita senyum ya, sumringah, menampakkan pribadi yang bersahabat, yang jamaah senang melihat kita. Jadi apa? Kita mengikat hati mereka sebelum memperkenalkan apa materi dakwah kita yang akan kita sampaikan. Contohlah, kalau misalnya ada yang jadi khatib, berilah kesan positif sama jamaah masjid itu. Kalau masuk masjid, salami dulu ya pengurus masjidnya yang ada di situ ya. Assalamualaikum. Bagaimana Bapak? Sehat-sehat. Ambil hatinya. Barulah kita menyampaikan, mengenalkannya. Yang kedua, mengenalkan sebelum memberi beban. Beban apa ini? Maksudnya beban syariat. Jadi kita memperkenalkan dulu tentang Islam ini seperti apa. Jadi at-ta'rif qabla at-taklif. Memperkenalkan tentang suatu ajaran sebelum kita memberikan beban itu. Sebelum kita, misalnya ya, tidak mungkin kita langsung suruh orang misalnya,
kalian harus sholat berjamaah di masjid, atau kalian harus berpuasa Ramadan. Tapi kita belum memperkenalkan puasa itu apa, sholat itu apa. Mereka belum paham. Apalagi orang yang baru masuk Islam misalnya. Kalian itu harus puasa Ramadan. Langsung memberi beban kan, tapi tidak memperkenalkan apa keutamaan puasa, bagaimana caranya kita berpuasa sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Sebelum kita wajibkan kepada jamaah, sampaikan dulu apa keutamaan ibadah ini. Nah, yang ketiga, at-taisir la taksir. Mempermudah bukan mempersulit. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahlah dan jangan mempersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Itu prinsip dakwah kita dalam keseharian. Harus kita mempermudah jamaah, jangan mempersulit jamaah dalam menyampaikan suatu dakwah. Yang keempat, at-tafhim la talqin. Memberi pemahaman bukan mendikte. Mendikte itu beda dengan memahamkan kan. Kita sama saja kalau jadi guru di sekolah, kita hanya mendikte siswa, artinya kita cuma suruh siswa itu melakukan apa yang kita suruh. Tapi siswa belum tentu paham tentang apa yang diperintahkan. Sama juga kita dengan mad'u. Kita tidak hanya sekedar menyuruh mad'u untuk melakukan sesuatu, tapi kita pahamkan kenapa. Jadi ini mirip-mirip dengan nomor 2 ya. Mengenalkan sebelum memberi beban. Nah, yang kelima, mendidik bukan mempermalukan. At-tarbiyah lat ta'riyah. Seperti tadi, kalau kita mau mendidik, jangan mempermalukan orang. Jangan kita menyampaikan dakwah kepada suatu orang, tapi kita langsung sebut namanya, menjadikan dia malu, karena disaksikan oleh banyak orang. Dia ditegur di depan umum. Jangan begitu. Jadi kalau mau mendidik dengan baik itu sebenarnya cukup dengan 4 mata, supaya dia tidak dipermalukan atau merasa dipermalukan. Nah, itu metode. Nah, dalam kaidah pesan dakwah ada 3. Kalau kita mau menentukan pesan dakwahnya bagaimana, apa isinya. Jadi yang pertama, at-tadarruj fit taklif, yaitu menyampaikan dakwah secara bertahap. Mana dulu yang perlu disampaikan? Kalau kira-kira orang yang kita mau dakwahi ini masih butuh pemahaman Islam yang lebih dalam lagi, ya kita sampaikan yang gampang-gampang dulu. Jangan yang langsung yang susah-susah. Harus bertadarruj atau bertahap. Nanti kalau dia sudah paham dengan materi dakwah yang simple-simple, contoh ngajari ngaji. Kalau sudah mereka bisa ngaji, kemudian ajarkan tentang yang lainnya. Misalnya, atau jangan dulu mengaji, sholat saja dulu, kemudian bisa mengaji, kemudian bisa yang lainnya, ibadah yang lainnya, seperti itu. Yang kedua, al-usul qabla al-furu'. Masalah pokok dulu baru cabang-cabangnya. Jadi jangan langsung kita membahas bagaimana cara ruku yang benar menurut jumhur ulama. Sedangkan kita belum ajarkan secara keseluruhan apa keutamaan sholat. Kan tidak betul di sini. Sama juga puasa itu kita langsung ajarkan kepada masyarakat. Puasa itu dalam berpuasa, waktu sahur itu berakhir ketika apa? Ketika azan subuh kah? Atau ketika azan pertama dan kedua dan sebagainya. Tapi kita belum jelaskan masalah pokoknya. Puasa itu wajib atau sunnah? Puasa itu apa dalilnya? Apa keutamaannya? Harusnya kan yang pokok dulu. Baru nanti bahas yang cabang-cabangnya. Masalah furu'iyah. Kemudian at-targhib qabla tarhib. Bahas dulu kabar gembira, baru ancaman. Gambarannya seperti ini. Kita menyampaikan kepada jamaah, salat itu adalah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat seorang muslim itu masuk surga. Itu kan kabar gembira. Jangan langsung mengancam. Misalnya, kita baru berdakwah di suatu kampung. Kampung itu masjidnya biasanya sepi. Langsung kita mengancam, barang siapa yang tidak sholat masuk neraka. Bagaimana kira-kira tanggapan jamaah di situ? Kira-kira mau tidak mendengarkan kita? Yang ada kita diusir dari kampung tersebut ya. Makanya sampaikan yang baik-baik dulu, baru nanti yang tidak enaknya. Begitu polanya dalam menyampaikan dakwah. Kemudian
di antara objek dakwah mana yang harus diprioritaskan untuk didakwahi sebelum yang lain. Di sini ada 4 juga. Yang pertama, al-mamat wal hayat. Artinya, dari segi usia, mana yang lebih harus kita dakwahi duluan? Orang tua dulu atau anak muda dulu? Sebenarnya yang betul adalah orang tua dulu. Karena kenapa? Diperkirakan ajalnya itu lebih dekat daripada yang masih muda. Ini kita bukan mengukur, memperkirakan dia kapan meninggalnya, bukan ya. Maksudnya, mad'u yang sudah tua harus lebih dibimbing lagi supaya semakin dekat dia kepada Allah, semakin dekat ajalnya. Walaupun ada juga orang yang meninggal pada saat masih muda. Akan tetapi yang kita prioritaskan orang tua dulu, supaya insya Allah akhir hidupnya itu baik. Karena dialah yang kira-kira ajalnya itu lebih dekat. Maka dia harus lebih diperbaiki agamanya. Orang tua dulu, baru anak muda. Tapi bukan berarti anak muda tidak didakwahi tetap. Ini hanya masalah prioritas saja. Nah, yang kedua, al-amir wal wazir, yaitu pemimpin tertinggi dengan bawahannya, mana yang lebih duluan didakwahi? Pemimpin dulu atau bawahan dulu? Pemimpin dulu yang benar. Kenapa? Kalau pemimpin menerima dakwah, otomatis yang di bawahnya ngikut sama pimpinan. Contoh, kita berdakwah di suatu perusahaan, dipanggil ceramah di suatu perusahaan, kemudian kita ngopi-ngopi sama pimpinan perusahaannya, CEO-nya. Kan pasti kita diajak makan siang misalnya, pertemuan pribadi, ngopi-ngopi dulu Ustadz, ayo kita ngopi dulu sama-sama, ayo makan siang dulu, sudah saya siapkan. Kita sampaikan kepada CEO-nya, ini bagus nih kalau di perusahaan ini dibuatkan musola khusus supaya ya semua karyawan ada tempatnya untuk sholat jamaah di perusahaan, karena masjid kebetulan jauh. Contoh pimpinannya sadar, CEO-nya, oh iya ya, betul juga Ustadz, kayaknya memang bagus kita bikin musola ya di sini daripada mereka jauh-jauh ke masjid. Contoh kalau misalnya masjidnya betul-betul jauh, contoh saja ini. Nah, kalau pimpinannya sudah didakwahi, dia bikin musola, silakan semua karyawan harus sholat jamaah di sini misalnya, atau lebih bagus lagi bikin masjid khusus. Nanti kan karyawan ngikut karena itu sudah peraturan dari bosnya. Inilah kenapa pimpinan yang tertinggi harus duluan didakwahi. Sama halnya ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya itu ke kerajaan-kerajaan, ya, ada yang ke kerajaan Romawi, ada yang ke Persia, langsung rajanya yang duluan didakwahi. Nah, yang ketiga, mukallaf wa ghairu mukallaf. Berdakwah kepada orang dewasa didahulukan daripada dakwah kepada anak-anak. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama itu sama-sama mukallaf. Bedanya ada yang muda, ada yang tua. Kalau yang ini, anak-anak itu belum mukallaf. Mukallaf itu adalah sudah dibebankan dengan syariat Islam. Selama anak-anak belum balik, belum masuk usia balik, berarti dia belum mukallaf, ghairu mukallaf. Masih anak-anak, belum dibeban. Jadi walaupun anak-anak itu belum sholat contohnya, dia tidak berdosa karena belum mukallaf, belum dibebankan syariat. Maka yang duluan didakwahi siapa? Yang dewasa dulu, yang sudah mukallaf, karena mereka sudah wajib beribadah. Kalau anak-anak belakangan diajari dulu cara beribadah yang benar seperti apa. Kemudian yang keempat, mu'allaf wa ghairu mu'allaf. Mana yang perlu didahulukan untuk didakwahi? Non-muslim yang baru masuk Islam atau yang sudah lama masuk Islam? Yang baru masuk Islam dulu yang diutamakan untuk didakwahi. Kenapa? Mereka-mereka ini butuh penguatan yang lebih supaya mantap imannya, semakin semangat dan semakin baik pula dalam melaksanakan ibadah. Kalau orang yang sudah paham Islam, sudah lama masuk Islam, kan mereka sudah paham. Jadi perlu diprioritaskan yang mu'alaf ini. Sampai kita bikin pembinaan. Ya. Ini kaidah mengenai kondisi dakwah, kita cepat saja. Yang pertama, menyesuaikan dakwah itu harus dengan perkembangan zaman. Nah, apalagi kita harus dakwah dengan teknologi, dakwah dengan TikTok, dakwah dengan YouTube, dakwah melalui Instagram. Kenapa? Platform-platform itu kan sudah dimasuki dengan konten-konten yang melalaikan, lebih banyak. Dan juga sudah banyak bid'ah menyebar, hadis-hadis palsu sudah banyak disebar. Dan orang percaya saja sekarang hadis palsu yang beredar di internet, yang beredar di TikTok, yang beredar di Instagram. Dan wahan,
penyakit cinta dunia. Makanya dai harus mengikuti perkembangan zaman dan berhati-hati. Kemudian yang kedua, menyesuaikan dakwah dengan budaya setempat. Contoh di sini satu saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat dakwah ke Romawi, maka disampaikan kepada Rasulullah, mereka itu tidak mau baca surat kalau tidak ada stempelnya. Maka Rasulullah perintahkan, buatkan stempel dari perak. Kan mereka akhirnya mempelajari, oh di negara ini, ya di kerajaan ini, biasanya surat itu tidak dibaca kalau tidak distempel. Makanya Rasulullah perintahkan, ya sudah kalau begitu bikin stempelnya, supaya surat ini dibaca. Sesuaikan dengan budaya orang yang akan didakwah. Yang ketiga, menyesuaikan dakwah dengan sosial politik. Tadi sosial budaya, sekarang sosial politik. Umat Islam itu tidak semuanya berdomisili di negara Islam. Makanya di negara kita apalagi ini, ya falsafah negara itu tidak murni berdasarkan syariat Islam. Walaupun dalam Pancasila ada sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak sepenuhnya di situ. Makanya kita harus sampaikan dakwah itu dengan hikmah, sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi di negara kita, tempat kita tinggal. Ada juga yang lebih sulit, yang tinggal di negara non-Muslim. Seorang Muslim, contoh, tinggal di Perancis. Perancis itu contohnya suatu negara yang agak anti-Islam, bahkan anti-Islam. Mereka non orang Muslim di sana, di negara non-Muslim, mereka itu minimal bisa mengingkari dalam hati saja paling tidak. Kalau mereka tidak bisa mengubah dengan tangan, mengubah dengan mulut, minimal dia bisa ingkari dalam hati saja. Jadi lihat politik setempat seperti apa. Jadi jangan sampai kita buta politik juga, tapi jangan sampai juga kita terlalu tenggelam dalam politik sampai-sampai lupa belajar agama. Seperti itu ya. Suara saya putus-putus. Bagaimana suara saya? Jelas, Ustaz, jelas. Oh iya, mungkin jaringannya Ustadz di situ. Ya. Nah, itu tadi tentang fikih. Jadi kita harus tahu bagaimana kondisi dakwah dan bagaimana metode dan sebagainya. Sekarang dari segi manajemen. Masih semangat Ustadz dan Ustazah sekalian? Masih, Ustaz. Masih? Masya Allah. Masih Masih, masih ada kopinya? Nah, silakan minum kopi dulu. Ya. Baiknya kalau malam-malam begini ya. Semoga ustadz-ustadz semuanya, ustazah juga yang hadir, segar-segar semuanya, bisa fokus menyimak. Ya. Insya Allah tinggal 2 subjudul. Nah, kita masuk ke manajemen dakwah. Kita lihat pizza ini, gambar pizza. Kita harus perhatikan 7 step. Yang pertama, kita harus tahu apa visi, misi, dan tujuan kita berdakwah. Jangan sampai kita salah dari membuat visi dan misi. Jangan sampai kita hanya membuat visi, kita berdakwah supaya organisasi kita semakin dikenal masyarakat dan supaya kita semakin terkenal. Jangan. Visi kita berdakwah adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu berdakwah. Jadi kalau itu visi kita sejak awal, maka insya Allah dakwah itu akan lancar. Kemudian, siapa dan di mana target dakwahnya? Nah, siapa yang mau didakwahi dan di mana dia? Kemudian, apa realita yang terjadi di lapangan? Jangan sampai kita tidak tahu kondisi lapangan sebelum turun. Kita harus riset dulu. Bilang, oh kita mau dakwah di desa ini. Ternyata desa ini memiliki kebiasaan bahwa orang yang ceramah harus pakai sarung dan songkok hitam, kopiah. Mereka tidak mau kalau tidak pakai sarung penceramahnya. Jadi kalau kita biasanya pakai celana panjang, ya ganti pakai sarung. Supaya kita tahu kondisi lapangan, oh mereka itu seperti ini. Nah, yang keempat, materi dakwah apa yang mau disampaikan, cocoknya. Kemudian caranya bagaimana, metode apa, dan sarananya apa. Kemudian bagaimana responnya objek dakwah setelah kita dakwahi. Bagus enggak? Kita tanya, kita riset. Kemudian terakhir, apa tindak lanjut ke depannya. Nah, apa yang kita harus perbaiki di sini. Jadi ini alur manajemennya. Tentukan visi misi tujuan, kemudian tentukan siapa dan di mana target dakwah, kemudian apa realita di lapangan, kemudian materi dakwah apa yang kita sampaikan, kemudian metode apa, sarananya apa, bagaimana responnya, kemudian bagaimana
evaluasi dan tidak lanjutnya. Contoh di sini, rencana materi dakwah itu ketika Rasulullah SAW mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya kondisi di Yaman itu adalah ahli kitab. Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwalama tad'uhum ila ayyuhidullah at-ta'ala. Ila ayyuhidullah ta'ala. Kamu ini akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka jadikanlah dakwah yang pertama itu tauhid kepada Allah. Kalau sudah mereka terima, perintahkan sholat 5 waktu. Kalau sudah sholat, perintahkan tentang wajibnya zakat. Ini kesimpulan dari hadis ini. Ya, kalau mau dibaca semua nanti makan waktu lagi. Nah, di sini apa intinya? Nabi suruh tentukan materi dakwanya, sampaikan dulu tauhid kepada Allah. Kita harus menyembah Allah saja, tidak boleh ada sesembahan yang lain. Nanti kalau mereka sudah terima dakwah itu, baru berpindah ke materi selanjutnya, sholat. Kalau sudah mereka sholat, terima, kemudian lanjut, wajib berzakat. Jadi seperti itu. Jadi materi dakwah itu kita harus rencanakan, step by step. Jangan langsung materi yang berat-berat, baru yang dasarnya tidak disampaikan. Nah, ini adalah perencanaan organisasi dakwah. Kita harus tentukan. Rencana itu ada 3 macam pembagiannya, strategis dan operasional. Nah, kalau strategis menentukan sasaran umum organisasi dakwahnya apa. Kemudian operasional itu cara untuk menjalankan rencana strategis. Kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya jangka pendek itu kurang lebih setahun. Sedangkan jangka panjang 3 tahun. Nah, yang ketiga, rencana direksional dan khusus. Kalau direksional, dia berpatokan pada pedoman yang sudah dibuat, tapi bisa fleksibel rencana ini. Tapi harus ada juga rencana khusus yang tidak bisa diubah-ubah, sudah detail. Ini kalau kita sebagai aktivis di organisasi dakwah, kita harus pegang macam-macam rencana yang mau kita susun. Nah, fokus penting dalam pelaksanaan dakwah ini ada di antaranya ada 6 ini. Tapi kalau mau lebih dari 6, tidak apa-apa. Silakan Ustadz dan Ustazah tambahkan. Di antaranya pelatihan dan pembinaan para dai. Harus dilatih. Dai itu jangan cuma kita lihat, oh dia ini kompeten dalam berdakwah, kita langsung lepas dia ke lapangan. Tapi dilatih dulu untuk mempermantap. Kemudian ada riset dan publikasi dakwah juga perlu. Ada riset itu kan orang yang meneliti tentang masyarakat. Kemudian publikasi, kita bikin bulletin misalnya yang biasanya disebar di sholat Jumat ya, atau pesan-pesan dakwah publikasi itu di media digital. Sebagaimana di sini ada sistem informasi dan digitalisasi dakwah, harus ada orang IT juga dalam dakwah. Jangan cuma orang di atas mimbar saja, tapi fokus juga dalam digital, dakwah digital. Jadi dalam organisasi dakwah perlu ada bidang pelatihan dan pembinaan dai, kemudian bidang riset dan publikasi, kemudian bidang IT ya, sistem informasi, kemudian yang tidak kalah pentingnya pembinaan masjid. Ini harus ada bidangnya juga tersendiri. Karena masjid itu adalah pusat peradaban umat Islam yang mana dia menjadi sentral dalam dakwah. Pembinaan masjid, kemudian pembinaan muslim dan keluarga sakinah. Ini juga penting karena anak yang soleha dan generasi yang emas itu lahir dari muslimah atau seorang ibu yang baik dan keluarga yang sakinah. Makanya harus ada bidang tersendiri, pembinaan keluarga sakinah seperti apa, bagaimana, dan pembinaan pemuda. Nah, pemuda juga itu adalah fondasi yang kuat untuk umat beragama. Ya, umat Islam yang kuat itu pemudanya juga harus kuat. Kita juga ada moto, Syababul Yaum Rijalul Ghad. Saat ini mereka pemuda, besok mereka adalah rijal, orang dewasa. Orang dewasa yang betul-betul menjadi penegak agama Islam. Jadi, 6 ini saya tawarkan kepada ustadz dan ustazah supaya ada dalam organisasi dakwahnya masing-masing. Ada juga pengendalian dan evaluasi dakwah. Ini hanya alur ya. Yang pertama, pastikan program kerjanya tersusun. Kemudian yang kedua, kotak kedua,
anggotanya sudah ahli yang dipilih, jadi tidak sembarang tunjuk anggota. Kemudian program dakwanya berjalan sistematis sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian sumber dayanya, contohnya dana, mencukupi. Kemudian kepemimpinan dipatuhi. Jangan kita pilih pemimpin yang tidak dipatuhi oleh orang, tidak dihormati oleh orang. Kemudian kita minta pendapat objek dakwah, apakah puas dengan dakwah kita atau tidak. Kemudian para praktisi dakwah juga diminta pendapatnya. Apakah pelayanan organisasi sudah bagus atau belum. Kemudian pastikan semua program dakwah sudah terdokumentasi, dan yang terakhir ada rapat tindak lanjut manajemen. Nah, jadi harus ada pengendalian dan evaluasi dalam menjalankan program dakwah. Jangan sampai hanya sekedar dakwah tapi tidak ada pelaporannya, tidak ada evaluasinya. Nah, yang terakhir, sosiologi dakwah. Apa itu sosiologi? Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat atau kehidupan sosial. Adapun sosiologi dakwah memadukan ilmu dakwah dengan ilmu sosiologi. Nah, dakwah itu bisa dijadikan alat analisis. Apa itu? Yaitu dengan berdakwah, kita dapat menganalisis bagaimana pengaruh dakwah terhadap kehidupan sosial. Tapi sebaliknya, sosiologi juga bisa dijadikan pendekatan dakwah. Supaya apa? Kita bisa kenali objek dakwah. Kemudian dakwah itu, dengan itu dapat kita tentukan materi yang tepat. Jadi penggabungan antara ilmu sosiologi dan ilmu dakwah. Kita bagi di sini ada dakwah pedesaan dan perkotaan. Ini yang paling utama. Di sini kita bisa lihat perbedaannya, di antaranya dari sikap solidaritas. Lebih tinggi solidaritas itu di pedesaan, dan mereka berpemikiran konservatif, atau bahasa kasarnya ya, pemikirannya kolot, jadul, menjunjung tinggi budaya, dan mereka mudah untuk didoktrin. Kalau dakwah perkotaan, ya, orang kota itu biasanya kurang solid, sibuk dengan diri masing-masing, tapi berpemikiran progresif, maju. Kemudian interaksinya itu berdasarkan kepentingan. Jadi orang kota bertemu dengan orang kota lainnya itu kebanyakan bertemu hanya karena ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ketemu. Tapi masyarakatnya sulit untuk didoktrin. Kenapa? Mereka sudah berwawasan tinggi. Yang kedua, dakwah biasanya di pedesaan dilakukan momen tertentu. Fokusnya biasanya cuma di masjid saja. Karena masyarakat itu nanti ke masjid baru bisa didakwahi. Karena selain di masjid, mereka biasanya di sawah, di pasar, di peternakan, dan sebagainya. Agak susah mereka didakwahi kalau mereka sedang kerja, sibuk kerja. Tapi kalau di kota beda. Karena masyarakat kota rata-rata pegang HP. Memang di desa juga sekarang pada pegang HP, tapi kan tidak mungkin pegang HP kalau lagi di sawah. Makanya dakwah di kota itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bentuknya itu bisa di medsos, bisa dalam bentuk ceramah di masjid juga. Jadi lebih fleksibel kalau di perkotaan. Nah, terkait dengan pribadi dai, di desa itu, citra dan akhlak mulia dai saja sudah cukup dalam kesuksesan dakwah. Contoh, ada dai yang masih mahasiswa, belum selesai S1-nya, dikirim berdakwah di pedalaman, termasuk saya. Saya dulu waktu S1 di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam atau dakwah, saya dikirim berdakwah di Papua Barat. Di Papua Barat ya, bukan lagi beda pulau dengan kota saya, melainkan sudah beda zona waktu. Nah, alhamdulillah saya lihat di sana orang desa itu, asalkan dai-nya sudah bagus pribadinya, akhlaknya mulia, disuka oleh masyarakat, walaupun belum ada gelar S1, S2-nya, tetap diterima. Tapi di kota beda. Latar pendidikan dan reputasi keilmuan sangat berperan penting. Makanya, dai yang belum S1 agak susah berdakwah di kota. Agak susah. Tapi bukan mustahil, tetap bisa. Tetap bisa berdakwah di kota, tapi biasanya yang lebih didengar itu yang gelarnya tinggi. Yang titelnya panjang. Ya, apalagi yang titelnya LC misalnya. Lulusan Timur Tengah. Dan yang keempat, tema dakwahnya beda. Kalau di pedesaan, kebanyakan berkutat pada ilmu dasar, seperti tauhid, ibadah, dan akhlak.
Kalau di kota, tema dakwanya lebih beragam, bahas-bahas hal yang viral, dan terkadang memancing kontroversi, karena orang kota itu suka dengan hal-hal yang viral, suka dengan hal-hal yang memicu kontroversi juga. Inilah sedikit perbedaan antara dakwah desa dan kota. Nah, problematika sosial saat ini ada 3 macam, tapi tidak terbatas di 3 ini. Yang pertama, marginalisasi, kesenjangan sosial, terlalu mengotak-ngotakkan, oh ini orang kaya, oh ini orang miskin. Nah, ini sebenarnya menjadikan ada pemberontakan. Kemudian despiritualisasi atau melemahkan fungsi agama. Kemudian menyebabkan ideologi sesat itu lebih mudah berkembang. Kenapa? Masyarakatnya mengalami despiritualisasi, penurunan ilmu agama, dan dehumanisasi. Nah, ini juga parah. Penurunan nilai-nilai kemanusiaan, adab dan akhlak itu sudah tidak atau berkurang ya. Bahkan setiap orang saling mengambil hak orang lain. Dehumanisasi, despiritualisasi, marginalisasi. Ini problematika di antara banyak problematika yang terjadi di masyarakat kita, dan ini harus diselesaikan dengan dakwah. Kita lihat apa peran dakwah dalam ilmu sosiologi. Ada 2, tantangan sosial dan kultural. Dalam tantangan sosial, diantaranya dai melakukan pembinaan keagamaan, kemudian menasihati pemimpin, kemudian menjadi jembatan perdamaian dalam konflik yang ada di masyarakat. Dai itu harus bisa mendamaikan antara penguasa dengan rakyat, antara suku dengan suku, dan pembinaan agama pun harus bisa dia lakukan. Ini sosial. Kalau kultural, dai itu harus pahamkan kepada masyarakat budaya mana yang bertentangan dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Jangan sampai masyarakat menerapkan suatu budaya yang bertentangan dengan agama. Adapun yang tidak bertentangan maka tidak apa-apa dilakukan. Kemudian dai berusaha untuk melestarikan budaya setempat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Ya, apakah boleh dai mengenakan belangkon kalau berceramah? Tidak apa-apa. Itu kan tidak menyalahi agama. Di satu sisi, ya, ada dai yang menggunakan pakaian tradisional dalam berdakwah. Kalau itu tidak menyalahi syariat, silakan, tidak apa-apa. Keuntungannya 2, kita tetap mendapatkan pahala berdakwah dan kita lebih diterima oleh masyarakat. Wah, ini ustadz bagus. Dia betul-betul menghormati budaya kita. Nah, kemudian yang ketiga, dai berusaha menjaga dan mempertahankan hubungan yang baik antar suku dan agama. Dai harus bisa menjadi solusi di masyarakat. Jangan malah jadi sumber masalah. Jangan malah kita yang membuat konflik, tapi kitalah yang harus menyelesaikan konflik di masyarakat. Jadi, dai kalau belum bisa menjadi solusi, minimal jangan jadi pemecah umat. Itulah tantangan sosial dan kultural. Nah, di sini kita bisa lihat ada matriks. Yang di sebelah kiri, sebagian atau menyeluruh. Yang di sebelah kanan, perorangan atau masyarakat. Nah, yang kita inginkan yang warna hijau. Yang apa itu yang warna hijau? Dakwah redemptif, yaitu dakwah yang menyeluruh terhadap pribadi seseorang. Kita harus bisa menjadikan dakwah itu redemptif kepada pribadi. Misalnya kita dengan berdakwah, mendakwahi satu orang, maka hidup orang tersebut berubah total menjadi Islami, jauh lebih baik. Nah, transformatif dakwah ini bagus lagi. Dakwah yang menyeluruh terhadap sosial. Kita berikhtiar, semoga dakwah kita itu bisa betul-betul mengubah total gaya hidup suatu masyarakat. Misalnya, ada dai yang sangat berprestasi, dia bisa mengislamkan satu kampung, bahkan satu kecamatan misalnya. Ini kan dakwah yang transformatif, dia bisa mengubah total satu tatanan masyarakat, satu desa dia bisa islamkan. Nah, ini dakwah yang holistik atau menyeluruh. Menyeluruh dari segi redemptif, dalam artian kita betul-betul mengubah gaya hidup teman kita, misalnya seseorang, menjadi lebih islami secara keseluruhan. Itu yang paling gampang. Nah, yang agak sulit ini dakwah yang transformatif. Satu masyarakat itu kita ubah dengan dakwah. Semoga kita bisa lakukan dakwah redemptif dan dakwah transformatif tersebut. Penutup, seorang ulama Mesir bernama Syekh Umar Al-Tilmisani pernah berkata, "Nahnu du'atun qabla kulli syai'in."
kita adalah dai sebelum profesi lainnya. Artinya apa? Profesi kita boleh jadi guru, boleh jadi pengusaha, boleh jadi dokter, boleh jadi hakim, tapi profesi nomor satu kita adalah dai. Jadi apapun profesi kita, dimanapun tinggal, apapun latar pendidikan kita, jadikanlah dakwah sebagai profesi utama kita. Jazakumullahu khairan. Ya, ini referensi materinya, nanti bisa dilihat di materi. Baik, hadza huwa minni. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada moderator Ustadz Satria Dewinata. Ya, fa'alaihi falyatafaddal masykur. Alhamdulillah, syukran Ustaz, jazakallah khair, materinya begitu menggugah ya. Kita alhamdulillah setelah disajikan bagaimana strategi dakwah dalam mempersiapkan materi dan juga dari aspek pakaian Ustaz ya. Ternyata itu juga diperlukan aspek yang demikian. Jangan pula kita berdakwah dengan audiensnya itu anak-anak, kita pakai baju koko mungkin atau baju gamis. Anak-anak kan merasa ini harus kiai kok di sini. Atau kita berdakwah di tengah-tengah umat yang apa namanya kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, kita pakai baju kaos. Rasanya itu nggak tepat gitu Ustaz ya. Harus dikondisikan kepada siapa kita berbicara. Baik, sebelum masuk ke sesi diskusi, kita akan menyaksikan kembali sebuah tayangan video berikut ini. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Simpulannya, ya, pendidikan populer ya, kebanyakan saat ini itu sebenarnya dibangun dengan visi misi kapitalisme, ya. Apa itu kapitalisme? Itu pemikiran yang berakar pada keyakinan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Bagaimana kita menggunakan keimanan kita ini memandang apa yang terjadi pada kita di kehidupan dunia ini, ya. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insan wa an alaqatiha jami'iha bima qabla al hayati dunya wa ma ba'daha. Ya. Bahwasanya manusia itu akan bangkit, akan tergugah ketika melihat bahwasanya kehidupan global ini dengan menghadirkan pemikiran tentang kehidupan alam semesta dan manusia, dan hubungannya itu dengan sebelum kehidupan ini dan setelah kehidupan ini. Artinya kita ini akan memiliki pemikiran yang khas ketika kita menjadikan akidah Islam, keimanan kita ini untuk memandang pendidikan, permasalahan pendidikan. Praktisi. Nah, ketika kemudian lewat di Instagram saya ada pelatihan ini, kemudian saya coba ikuti, ternyata menarik. Apalagi pelatihan ini saya sekalian ngaji gitu. Tidak hanya belajar belajar tentang menjadi seorang trainer, tapi juga bagaimana dihubungkan dengan keislaman gitu. Sehingga tadi juga disebutkan Ustadz Ade bahwa menjadi trainer itu poin utamanya adalah ibadah. Itu nggak terpikir gitu ya. Kita sambil mikirnya yang namanya guru pelatih itu ya ujung-ujungnya uang gitu. Kalau semua guru memiliki misi, insya Allah dalam pembelajaran itu tidak akan ada rasa bosan, karena setiap guru kalau dia memiliki misi dalam mengajar, dia akan terpacu untuk melahirkan metode-metode
dalam mengajar seperti active learning dan sebagainya. Insya Allah program LPK ini bila ada kelanjutannya, Masya Allah ini luar biasa untuk pengembangan para dai, para guru-guru khususnya yang ada di bumi Nusantara ini. Dia juga sebagai khalifatullah, ya, sebagai khalifatullah yang mana mereka harus memiliki kapasitas keilmuan untuk mengelola bumi dan seisinya, mulai dari pemahaman tentang sains, algoritma, teknologi, informasi, administrasi, astronomi, geofisika, geodesi, dan berbagai cabang ilmu terapan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan. Inilah dua misi penciptaan manusia, dan ini harus ada dalam sebuah pendidikan, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan yang terbaik itu, atau pendidikan pendidikan Islam yang terbaik itu kemudian harus memegang simpul-simpul ini, ya, blueprint pendidikan yang memang bisa terukur gitu, secara kurikulumnya, secara silabus dan RPP, kemudian fasilitas, ya, tenaga pendidikan, kemudian keuangan, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, semua itu harus mengacu kemana? Ke visi dan misi. Baik, alhamdulillah sudah menyaksikan tayangan video yang kami persembahkan langsung, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bagaimana materinya Bapak Ibu, Ustadz Ustazah semua? Mantap? Surantap? Mau kita lanjut sampai pagi Bapak Ibu semua? Enggak ya? Bisa kita mau bekerja. Baik Bapak yang mendengarkan Allah SWT, para ustaz-ustazah, kita akan masuk ke sesi diskusi. Maka dari itu kita buka forum diskusinya. Monggo kepada ustaz-ustazah, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan boleh resen. Ya. Kira ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Ustaz-ustazah, ya, materinya sangat menarik, ya. Karena bersinggungan dengan aspek teknis bagaimana kita berdakwah di tengah-tengah umat. Begitu Ustaz Agil, ya. Betul Ustaz, sahih. Masya Allah. Gimana Ustaz Ayas Gifar, ada yang mau ditanyakan? Iya Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, materinya Masya Allah luar biasa. Dalam waktu singkat, beberapa aspek dari dakwah itu dijabarkan satu persatu. Insya Allah saya dapat banyak ilmu, ya, dan juga pengalaman dari beliau juga disampaikan juga. Alhamdulillah. Yang mau ditanyakan di sini Ustaz, tentang dai, ya Ustaz. Dakwah itu kan fa'ilnya, pelakunya adalah dai. Ini dai ini kan kalau dilihat dari potret dakwah umat Islam itu ada namanya buku Berguguran di Jalan Dakwah. Itu kan banyak aspek kenapa para dai itu mereka berguguran di jalan dakwah. Ya, banyak sebab, ya.
gitu. Belum fitnah dan sebagainya. Nah, ini yang mau saya tanyakan Ustadz, tentang subjek dakwah, yaitu dai itu sebagai pelaku, sebagai pemeran dakwah itu, ujung tombak dakwah. Kan kita pelatihan dai profesional ya. Bagaimana tips dan kiatnya, bagaimana supaya dai itu bukan hanya menjadi profesional, tapi mereka bisa istiqomah di dalam dakwah. Begitu Ustaz. Syukran. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair Ustaz Ayas Ghifar. Pertanyaan Ustaz, tips Ustaz dalam hal demikian. Silakan Ustaz, mangga. Baik, syukran kepada Ustadz Ayas Ghifar atas pertanyaannya, Masya Allah, sangat bagus. Dan juga saya mohon izin kepada Ustadz Satria untuk langsung menjawab. Istiqomah itu kita harus pahami. Nah, istiqomah itu adalah terus-menerus berada dalam suatu jalan yang kita pilih sampai pada akhir hayat kita. Nah, diantaranya adalah tips itu, yang pertama kita posisikan diri kita sebagai karyawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdakwah bukan untuk organisasi semata, bukan untuk lembaga semata, tapi pertama dan yang paling utama kita berdakwah itu lillahi ta'ala. Yang harus kita tanamkan supaya istiqomah, harus ada sikap zuhud. Zuhud itu adalah kita latih diri kita supaya kita tidak berubah kepribadian kita, tidak berubah niat kita antara kita mendapatkan keuntungan dunia ataupun tidak. Ini sulit sebenarnya. Semisal, apakah kalau diri kita dipuji orang kita bakalan ujub, ya, berbangga diri, sedangkan kalau kita tidak dipuji kita bakalan marah karena kita tidak diakui sebagai seorang dai. Nah, kalau itu terjadi dalam diri kita, berarti kita ada yang salah dalam niat kita. Jadi kita harus bisa zuhud. Itu yang pertama supaya istiqomah. Jangan sampai ada pengaruhnya antara kita banyak pengikut atau tidak, antara kita dapat amplop ya atau tidak, dan ada yang mengejek kita atau tidak. Jangan ada yang mempengaruhi kita. Yang kita tekankan, kita adalah penolongnya Allah, penolong agama Allah. Kalau kita sudah laksanakan dakwah, apapun respon yang kita dapatkan, selama itu konstruktif kita terima. Dan tidak ada pengaruhnya apakah kita dibayar atau tidak, apakah kita didengarkan orang banyak atau tidak, apakah banyak yang mau datang ke tablik kita atau tidak. Nah, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang eksternal seperti itu. Jadi itu yang pertama, zuhud dulu. Nah, yang kedua, pahami konsep istiqomah. Kita renungkan dulu surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah. Apa akibatnya? Malaikat akan turun kepadanya ketika akhir hayatnya mengatakan begini, jangan takut, jangan bersedih hati, kemudian bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Ini harus kita pahami, kalau kita istiqomah pasti balasannya begini. Siapa sih di antara kita yang tidak mau dihibur oleh malaikat menjelang akhir hayat kita? Karena istiqomah itu tidak gampang, tapi akibatnya luar biasa. Jadi kita harus tanamkan supaya kita semangat berdakwah. Tadi yang pertama, kita harus bisa zuhud. Jangan sampai ada pengaruh dari luar yang merusak dakwah kita. Jadi tidak boleh ada bedanya tadi. Kalau kita pahami juga akibat baik dari istiqomah, kita bakalan dihibur malaikat. Jangan takut dengan kehidupan akhirat yang akan menantimu, dan jangan sedih terhadap dunia yang akan meninggalkanmu. Dengan kita pahami akibat baik dari istiqomah, maka insya Allah kita makin semangat. Karena kenapa? Tujuan kita itu saya mau meninggal dengan keadaan saya dihibur oleh malaikat dan ditunjukkan surga. Kalau itu sudah menjadi tujuan kita, maka insya Allah kita bisa semangat, kita bisa istiqomah. Nah, dari situlah Al-Hasan Al-Basri ketika membaca ayat itu, beliau berdoa langsung, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah.
Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, maka anugerahkanlah kepada kami keistiqomahan. Istiqomah itu Ustadz tidak hanya diusahakan, diminta. Orang itu tidak bisa istiqomah dengan kemampuan diri sendiri, tapi harus diminta sama Allah. Jangan pikir, saya harus istiqomah, tapi tidak minta istiqomah sama Allah. Ya Allah, tolong anugerahkan. Makanya kalau kita supaya bisa istiqomah harus minta. Itulah konsep istiqomah, diminta. Sama halnya Nabi SAW memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini juga Ustaz. Kiat ketiga, memperbanyak doa supaya dikuatkan hati kita. Ya wahai Zab yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi itu 3 kiat diantaranya, yaitu berusaha untuk zuhud. Yang kedua, berusaha untuk memahami akibat baik dari istiqomah. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah agar selalu diberi kekuatan dalam berdakwah, diberi kekuatan dan keteguhan hati. Itu jawaban yang bisa kami berikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kembalikan ke moderator Ustaz Satria. Tafadhol. Alhamdulillah, syukur Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Bagaimana Ustaz Ayas Gifar? Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wa antum fajakumullahu khairan. Alhamdulillah ya, satu pertanyaan sudah dijawab. Bagaimana Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang ada malam hari ini? Apakah masih semua di sini? Atau sudah beranjak dari ruang Zoom ya? Insyaallah. Ustaz, nampaknya Ustaz, peserta malam hari ini sangat mengerti Ustaz ya, sehingga tidak ada pertanyaan lagi. Khususan Bapak Ibu Ustaz yang sedang off kamera, ya semoga sedang ada kesibukan begitulah ya. Baik Ustaz, kalau tidak ada lagi Ustaz, mungkin sebagai closing statement Ustaz, pesan ya, atau kesimpulan Ustaz, masukan juga untuk kami Ustaz, bagaimana ke depan untuk berdakwah strategi di tengah-tengah masyarakat Ustaz, sebagai penutup Ustaz. Oke, syukran Ustaz Satria, kesempatannya untuk closing statement tidak banyak. Kita sedang berada di zaman fitnah. Di zaman fitnah, di mana Rasulullah SAW sudah peringatkan, boleh jadi suatu orang itu dilihat dan diakui sebagai orang yang berilmu, padahal dia kosong, kepalanya kosong, tidak ada ilmunya. Tapi justru orang yang betul-betul berilmu dianggap orang bodoh. Itulah keterbalikan yang banyak terjadi di zaman sekarang, serba terbalik. Orang bodoh diangkat jadi pemimpin mereka, sedangkan orang yang berilmu malah diejek-ejek. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya dakwah ini akan sangat berat di zaman sekarang, karena terkadang tantangan dakwah itu muncul dari kaum muslimin itu sendiri. Maka dari itu kita harus teguhkan hati kita, jangan sampai niat kita untuk berdakwah itu bisa dibeli orang. Misalnya ya, saya kasih kamu uang sekian, sampaikan dalam dakwahmu begini, ya berarti kita bisa dibeli orang kan. Nah, ini kita harus perhatikan keikhlasan kita dalam berdakwah. Ulama-ulama terdahulu, mereka itu tidak terpengaruh dengan pihak luar. Walaupun bahkan rajanya pada waktu itu menyogok mereka. Perintahkan mereka untuk menyampaikan suatu hal yang bagi mereka itu bertentangan dengan syariat, mereka tidak mau. Malah mereka dipenjara. Ulama-ulama dulu, imam-imam kita terdahulu itu, mereka itu kalau kita pelajari kisah hidupnya dipenjara. Disiksa oleh pemimpinnya. Kenapa? Mereka itu tidak bisa dibeli. Dakwah itu tidak bisa dibeli. Dakwah itu dilakukan hanya oleh orang-orang yang memiliki keteguhan hati dan keteguhan iman. Maka di zaman yang penuh fitnah ini, tolong Ustadz dan Ustadzah sekalian, perbanyaklah menuntut ilmu, perbanyak kita introspeksi diri, perbanyak kita juga mengobservasi. Jadi kita kalau dalam suatu perkara kita tidak punya ilmu di dalamnya, jangan bicara. Walaupun kita dai, jangan langsung kita menjawab pertanyaan seseorang tentang perkara yang kita belum kuasai. Lebih baik kita bilang, saya tidak tahu, saya pelajari dulu. Karena banyak sekarang dai yang sok tahu. Banyak juga yang seperti itu. Saya tidak menyerang orang tertentu, pihak tertentu, tidak. Ini saya bicara secara general, secara umum. Orang sekarang banyak yang pintar bicara tapi kosong kepalanya. Beda di zaman dulu. Zaman dulu orang
Banyak yang cerdas tapi tidak tahu bicara di depan umum. Sekarang terbalik, orang pintar bicara itu banyak. Tapi jangan tertipu dengan retorikanya orang. Jangan tertipu dengan retorikanya, melainkan kita betul-betul memilah-milah dari mana ilmu agama itu kita ambil dan bagaimana kita sampaikan. Ya, itu sedikit closing statement. Semoga kita semua Allah jadikan dai dan daiyah yang berkualitas dan senantiasa berdakwah di jalan Allah Ta'ala dengan niat juga lillahi Ta'ala. Semoga Allah berikan kita semua nikmat hidayah, nikmat keistiqomahan, dan dimudahkan kita dalam menjalankan dakwah lillahi Ta'ala tersebut. Sekian dari saya selaku pemateri. Saya pamit undur diri. Kita tutup ya. Saya juga tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada Ustadz Satria. Tafadhal. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz ya. Ternyata dengan hadirnya kita malam hari ini menunjukkan Islam itu memang agama yang sangat peduli kepada apapun Ustadz ya. Bahkan dari aspek kita berdakwah pun diperhatikan. Oh, begini cara dakwah dalam Islam, bukan ujuk-ujuk baru apa namanya kalau KKN langsung tausiah Jumat ya, khutbah Jumat. Kemudian materinya materi apa aja lah nih yang dapat nih kita gaskan aja. Rupanya nggak begitu Ustaz ya. Ternyata itu Iya, merupakan kekeliruan yang sangat besar dan bahaya Ustaz ya. betul Khususkan Ustadz. bagi para jemaah yang mendengarkan. Nah, khawatirnya kita ilmunya bukan saduran dari referensi kitab ulama, melainkan dari logikanya atau apa namanya tadi retorikanya. Itu bahaya ya. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan kita dari hal demikian. Tatkala berdakwah nanti, tentu belajar dulu, latihan dulu, kemudian nyampaikan kepada para jamaah mad'u dakwah yang tepat begitu dia. Ya semoga yang hadir malam hari ini ya terus diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan ya untuk menghadapi kondisi keumatan hari ini yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga Ustadz Agil Hussein Abdullah dilindungi Allah dimanapun berada, keluarga disehatkan Allah SWT dan dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan dimudahkan dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, saya saat kalau saling doa gini ada Ustadz ya. Enak kita kemudian saling doa, kemudian mengaminkan ya Masya Allah. Baik, itu saja persembahan kita malam hari ini. Semoga pertemuan berikutnya bisa lebih asyik lagi, ya, lebih romantis lagi, ya. Maksudnya bukan romantis, Ustaz, ya, maaf, bukan romantis, tapi lebih interaktif lagi, ya. Kenapa lebih interaktif? Karena kalau interaktif tentu yang kita harapkan adalah feedback, ya. Kalau merasa kira-kira enak materinya, kita buka di batch berikutnya, kira-kira begitu, ya kan, Ustaz? Karena batch batch per batch ini merupakan bagian dari keseriusan peserta yang nanti menjadi apa namanya sebuah catatan untuk kami kalau menarik kita akan buka batch per batch ya Masya Allah. Dan nanti kami tunggu feedback dari para jamaah ya Bapak Ibu Ustaz Ustazah dan terakhir sebelum ditutup kita akan foto seperti biasa ya Ustaz ya. Ya, baik. Fotonya foto biasa aja ya. Tidak usah pala berdiri ya. Boleh. Ya, Masya Allah. Ustaz saya Purja langsung hidup kameranya. Masya Allah. Ya, foto langsung hidup ya. Masya Allah. Ya, kami yakin dan percaya semua ustaz-ustaz di sini mendengarkan, Kak. Kami yakin itu dan insya Allah bisa dipraktekkan besok hari di sekolah atau di kerjaan. Baik, hitungan ketiga kita akan foto. Ustaz saja, sudah siap? Fotonya, senyumnya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar ya. Sebentar ya Ustaz saja ya, kita coba kirim dulu. Oke, ini gaya apa nih Ustaz saja ya? Atau gaya apa nih Ustaz? Saya butuh referensi karena tiap foto gini-gini gayanya gak asik ya. Gaya bebas. Gaya Ustaz, nanti gayanya mudahan bahaya kita. Baik, baik Ustaz. Ya, baik bebas ya, bebas ya. Saya gaya begini aja deh. Oke, satu, dua, tiga. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Gayanya Ustadz Ardani ya. Gaya-gaya hati-hati ya. Peluk-peluk gitu ya. Masya Allah. Semoga hatinya tetap bersih Ustadz ya.
berikan kemudahan Allah untuk selalu menjaga hati di zaman yang penuh fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya selaku MC pada malam hari ini undur diri, undur tugas. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa ketemu di program yang lain. Semoga Ustaz saya terus ikut program kami yang senantiasa kami selenggarakan dan stay tune terus di dalam grup, jangan leave grup karena kami yakin dan percaya ketika Ustaz saja berada dalam komunitas yang satu frekuensi akan menghadirkan keberkahan, kemudahan, dan yang paling penting adalah saling sharing gitu ya. Jadi ilmu bermanfaat untuk kita semua. Itu saja. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Ya, syukran jazakallah khairan Ustaz-ustazah sekalian. Pamit. Ya, sudah jam 11 izin malam. ya, Ustaz. Ya, izin Ustaz Satria, Ustaz Ya, Ardani, Ustaz. Ustaz Saiful, Ustaz Ayas, Ustaz Wawan, Ustaz Dani, Ustaz Setiono, Ustaz Umar, Ustaz Heri, dan Ustaz Febri, dan lain-lainnya semua yang sudah hadir. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Kita akhiri Ustaz ya. Assalamualaikum.